Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Jas Merah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang Joko Tingkir, penakluk kerbau gila. Bahwa dari dusun Bulu, Joko Tingkir menuju Gerobokan, yakni wilayah dekat Pesanggerahan Prawata, yaitu tempat peristirahatan Sultan Trenggono yang berada di Gunung Prawata. Bahwa sebelum berangkat ke Demak, memang Joko Tingkir telah dirancangkan strategi oleh gurunya, termasuk mengobrak-abrik Pesanggerahan Sultan Trenggana atau Trenggono. Bahwa Joko Tingkir kemudian mencari kerbau besar, yakni kondang namanya dengan Kebo Danu. Bahwa sesudah mendapatkannya, Joko Tingkir memasukkan tanah berisi jampi-jampi yang diberikan oleh Ki Buyut Banyu Biru, yakni ke dalam mulut kerbau itu. Dan seketika kerbau itu memerah, yaitu matanya sangat merah, yakni menjadi gila dan merangsek ke Pesanggerahan Prawata. Sehingga para prajurit yang sakti mandraguna tidak kuasa menghadapi amukan kerbau itu. Dan kemudian Sultan Trenggono meminta Joko Tingkir meredam amukan Kebo Danu. Bila Joko Tingkir mampu menaklukkannya, maka Sultan Trenggono akan mengampuni kesalahan Joko Tingkir. Dan kemudian Joko Tingkir menyanggupi dan membunuh kerbau gila itu hanya dengan satu pukulan tangan. Berkat jasanya itu, kesalahan membunuh Dadung Gawo diampuni dan Jaka Tingkir kembali diangkat oleh Sultan Trenggono, yakni sebagai kepala prajurit. Dari sinilah Joko Tingkir kemudian mulai meniti karir di ranah politik kerajaan Demak. Bahkan beliau dinikahkan oleh Sultan Trenggono dengan salah satu putrinya yang bernama Ratu Mas Cempaka. Dan selain dinikahkan dengan Ratu Mas Cempaka, Joko Tingkir diangkat oleh Sultan Trenggono sebagai adipati di Pajang. Dan lambat laun Kadipaten Pajang yang terletak di sebelah timur Pengging atau sebelah barat daya desa Butuh, yakni dapat menguasai beberapa wilayah. Di antara wilayah tersebut yaitu wilayah Kedu, Begelan, dan Banyu Emas. Dan sementara Kadipaten Jipang yang dikuasai oleh Arya Penangsang belum takluk pada Kadipaten Pajang. Dan sesudah Arya Penangsang tewas di tangan Danang Sutawijaya, Adipati Joko Tingkir menobatkan diri sebagai Raja Pajang yang bergelar Sultan Hadiwijaya. Bahwa Joko Tingkir sejak kecil telah diasuh oleh Nyai Ageng Tingkir, dan setelah dewasa hingga usai melakukan perjalanan ke Demak, tinggal di rumah saudara Nyai Ageng Tingkir, yakni Kiai Ganda Mustaka yang menjadi perawat masjid Demak. Bahwa beliau berpangkat lurah, yakni Lurah Ganjur. Dan di samping itu, Joko Tingkir pernah menarik perhatian Sultan Trenggono, yakni
suatu ketika di Istana Demak bahwa Joko Tingkir sedang berdiri berada di tepian kolam istana yang lebar. Tiba-tiba Kiai Ganda Mustaka berteriak agar segera menyingkir karena Sultan Trenggono segera lewat. Maka Joko Tingkir spontan dengan sigap dan mudah melompati kolam. Dan kemudian Sultan Trenggono sangat terkesan sehingga beliau diangkat menjadi kepala prajurit yang berpangkat Lurah Wiratamtama. Dan di samping itu, Joko Tingkir atau Mas Karebet dan juga Sultan Hatiwijaya adalah salah satu tokoh sejarah Indonesia di mana kebijakan yang diambilnya untuk menyerahkan sebidang tanah kepada Ki Ageng Pemanahan, yakni adalah tonggak awal berdirinya salah satu kerajaan yang sangat besar yang berada di Indonesia. Bahwa peristiwa itu menjadi gerbang terbentuknya Kerajaan Mataram Islam yang kini masih berdiri di Indonesia walaupun harus terpecah pada masa kolonial, yakni melalui Perjanjian Giyanti. Dengan adanya Perjanjian Giyanti mengakibatkan Mataram Islam harus dibagi menjadi dua, yang kini kita kenal dengan Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Demikianlah kisah tentang Joko Tingkir